Kalau soal pemberhentian hakim itu, jadi saya harus memisahkan nih. Kalau saya pemberhentian hakim itu saya sudah pernah menulis, tapi sebelum saya menjadi ketua Majelis Kehormatan ya. Jadi untuk itu pandangan saya masih tetap secara akademik seperti yang pernah saya tulis itu. Artinya memang pemberhentian itu sesuai dengan mestinya ngikutin undang-undang lah. Ya harus dikembalikan kepada ketentuan undang-undang lah. Kan itu anunya. Ya. Itu kan esensinya berkaitan dengan persoalan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Jadi dikembalikan ke situ saja. Apa gunanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam negara hukum dan apa kata konstitusi tentang itu kita sudah tahu bersama itu apa isinya. Jadi kita kembalikan ke situ. Kalau soal laporan itu, ya itu ada mekanisme tersendiri lagi kan. Kalau dugaannya ada tindak pidana, kalau khusus untuk hakim konstitusi kan ada prosedurnya tersendiri untuk ketentuan tentang pejabat negara. Tetapi apapun itu, kalau itu dikaitkan dengan tugas kami sebagai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, itu adalah dua peristiwa yang berbeda dan juga terpisah. Walaupun mungkin nanti akan bertemu dengan orang-orang yang sama, atau akan menanyai orang-orang atau pihak-pihak yang sama lah gitu. Tetapi substansi yang ditanyakan itu adalah hal yang berbeda. Karena yang satu berkaitan dengan persoalan etik yang menjadi dalam tanda petik jurisdiksi MK, yang satu kan dugaan pidana. Nah kalau dugaan pidana itu sudah ada penyidik, kami tidak boleh mencampuri itu. Sebaliknya penyidik juga tidak bisa mencampuri kami. Itu dua hal yang berbeda gitu. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Terjadi lagi kehebohan dalam dunia hukum. 9 hakim Mahkamah Konstitusi dilaporkan oleh pemohon ke polisi karena atas dasar apa yang kata-kata, apa yang dibacakan pada saat pembacaan putusan di pengadilan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan redaksi yang tercetak dalam salinan resmi putusan. Ada apa ini? Apakah ini ada kaitannya bahwa Mahkamah Konstitusi itu sudah mulai dipolitisir menjelang pemilu 2024? Inilah Hot Room, konspirasi dalam konstitusi. Namun sebelum kita memulai diskusi ini, seperti biasa, otak saya tidak berfungsi kalau tanpa meminum kopi kesayangan saya dulu yang paling enak. Aduh, oke banget. Oke, mari kita lihat dulu VT berikut ini. Dengan demikian, pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 bulan. Oke, di sini sudah hadir Pak Jiko selaku pemohon dalam perkara tersebut. Kalau kita melihat ini, inilah yang dibacakan. Yang dibacakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Waktu membaca putusan, kalimatnya adalah dengan demikian. Sedangkan dalam salinan putusan, ya kalimatnya adalah ke depan. Pertanyaannya kepada Jiko, apa akibatnya, apa perbedaan kalimat tersebut, apa manfaatnya bagi Mahkamah Konstitusi sehingga kalimat tersebut berubah? Ya, jadi ini kan berhubungan dengan penggantian Hakim Konstitusi Aswanto. Ya. Pada saat putusan ini dibacakan, itu sedang terjadi penggantian Hakim Konstitusi dari Bapak Aswanto kepada Guntur Hamzah. Ya. Kalau kata-kata dengan demikian, Mahkamah Konstitusi menyatakan penggantian Hakim Konstitusi Aswanto bertentangan dengan konstitusi. Artinya kalau memakai kata dengan demikian, maka Hakim Konstitusi Aswanto tidak bisa diganti. Betul. Karena undang-undang mengharuskan sesuai dengan syarat-syarat tersebut. Yaitu bahwa harus ke Majelis Kehormatan atau ke Ketua Mahkamah Konstitusi baru ke Presiden. Ya, betul. Itu menurut undang-undang. Sedangkan Aswanto dicopot dengan cara yang tidak sesuai undang-undang. Betul. Oke, jadi dengan membuat ini siapa yang diuntungkan? Tentu orang yang mendapat keuntungan dari, karena kalau kata-kata ke depan adalah berarti penggantian Aswanto nggak apa-apa, tapi ke depannya tidak boleh. Jadi kalau memakai redaksi ini, maka penggantian Hakim Konstitusi Aswanto
Tidak boleh. Iya. Karena DPR tidak berhak untuk mencopot hakim konstitusi, benar? Ya, karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Karena undang-undang. undang-undang mengatakan yang berhak itu adalah ketua Mahkamah Konstitusi memohon kepada Presiden. Sesuai syarat-syarat itu ya. Ya, sedangkan dalam Hakim Aswanto, DPR langsung ke Presiden. DPR langsung aja tanpa bilang baru. DPR langsung aja, jadi DPR mencopot Hakim Aswanto, sedangkan undang-undang mengharuskan harus ketua MK ke Presiden. Begitulah kira-kira. Dan agar DPR selamat dan juga agar pencopotan Hakim Aswanto itu sah, maka dibuatlah redaksi seperti ini. Ya, ke depan. Artinya Pak Aswanto diganti nggak apa-apa ke depan. Seolah-olah kalau zaman dulu penggantiannya begini, tapi ke depan begini. Padahal undang-undangnya tidak berubah. Iya, tidak berubah. Terus yang Anda laporkan siapa? Saya mencurigai, sebenarnya ada pihak yang saya curigai. Tentu orang yang diuntungkan dari penggantian ini. Tapi saya melaporkan ke 9 hakim karena kan kita tidak tahu siapa yang melakukan. Ya. Jadi kita harus melaporkan semuanya, curiga semua, presumption of guilt, karena saya kawan korban. Walaupun saya ada kecurigaan, tapi saya belum bisa sebut sekarang. Tentu orang yang diuntungkan dari penggantian ini. Pak Ferry gimana nih? Ya. Suatu Mahkamah Konstitusi yang sangat mulia, kok bisa terjadi apa yang dibacakan sama apa yang tertulis berbeda? Ya, ini satu peristiwa penting lagi ya, yang katakanlah meruntuhkan marwah Mahkamah Konstitusi. Ya. Sangat beda di zaman beliau ya, generasi pertama. Apa aja putusan MK itu mau suka mau tidak kita hormati, karena Ya. marwahnya tinggi. Nah, ini runtutan peristiwa dan ini peristiwa yang paling kekinian memperlihatkan ada masalah serius di Mahkamah Ya. Konstitusi. Dan saya melihat memang ini memang ada indikasi ya mencoba mengendalikan Mahkamah Konstitusi oleh pihak-pihak yang ingin mengendalikan. Yaitu tentu siapa? saja. Salah satunya tentu DPR ya, Oke. karena DPR tiba-tiba memberhentikan Hakim Aswanto tanpa sesuai dengan ketentuan undang-undang. Apa benar Hakim Aswanto ini sering tidak menyetujui produk-produk DPR? Ya, itu tidak juga terbukti ya. Saya tidak melihat ada kajian dari DPR atau siapapun yang menjelaskan Hakim A lebih banyak menolak undang-undang atau tidak. Ya. Karena bagaimanapun konsep putusan MK kan bersama-sama. Ya. Kita hanya bisa tahu dari dissenting atau concurring opinion kalau Ya. ada pendapat yang berbeda. Nah, sementara kalau ditelusuri akan lebih banyak hakim yang lebih senior dari Pak Aswanto mungkin. Yang mungkin menolak undang-undang buatan DPR dan pemerintah. Nah, saya berpikir begini, sederhananya, Pak Aswanto itu baru saja menjadi hakim mayoritas dari keputusan uji Undang-Undang Cipta Kerja yang menyatakan inkonstitusional bersyarat Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi menurut Anda, apa motivasi pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto? Ya, apakah gara-gara agar nanti Perpu tentang Undang-Undang Cipta Kerja digolkan oleh Mahkamah Konstitusi? Salah satu yang bisa dideteksi itu Bang, karena bagaimanapun posisi Pak Aswanto kan hakim mayoritas sederhana ya, 5-4. Nah, kalau Pak Aswanto tergantikan maka komposisi mayoritas berubah menjadi 4-5. 4 dan 5. Nah, dan itu tentu saja akan menguntungkan pembentuk Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan bergantinya komposisi hakim itu termasuk DPR. Maka sedari awal kan memang mencurigakan pendapat DPR ya. DPR mengatakan bahwa Pak Aswanto itu seringkali membatalkan undang-undang yang kami bentuk. Sebagai perwakilan kami di DPR, di Mahkamah Konstitusi, kami berhak menarik beliau kembali sebagai pemilik saham. Jadi mengandaikan MK sudah tidak tepat sebagai perusahaan. MK adalah peradilan yang harus bebas dari intervensi Justru siapapun. dia harusnya mengadili produk DPR. Dan oleh itu adalah karenanya kewenangan konstitusionalnya. Ya, DPR tidak berhak mencopot dia begitu. Tidak berhak sama sekali. Jadi yang terjadi sekarang ini, Hakim Aswanto di-recall oleh DPR. Ya, kurang lebih bahasa politiknya begitu. Di-recall oleh anggota DPR. Pak Rey, gimana? Iya. Gimana? Persislah itu, Bang. Apa yang terjadi menurut versi Anda? Politik masuk ke ranah hukum. Dan politik masuk ke ranah hukum. Untuk tujuan apa? Untuk tujuannya politik. Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan yang berkuasa. Kan yang buat undang-undang yang berkuasa. Ya. Maksud kamu DPR. termasuk Pak Jokowi dengan mengeluarkan Kepres apa yang terakhir ini? Perpu. Iya, dengan sendirinya kan. Kalau itu dilakukan gitu. Sebab kalau kita baca lagi tadi kronologinya, Bang Hotman ya. Jadi mau pakai dengan demikian ke depan substansinya sebetulnya nggak berubah.
bahwa pergantian yang dilakukan dengan cara recall ala DPR itu tidak diperkenankan. Pergantian hakim konstitusi Aswanto dengan cara di recall DPR itu tidak ada dasar hukumnya. Mau pakai redaksi dengan demikian pun, mau pakai redaksi ke depan pun, itu tidak diperkenankan. Karena undang-undangnya sama. Karena undang-undangnya sama, artinya tindakan yang dilakukan oleh anggota DPR kemarin itu berjelas-jelas bertentangan dengan undang-undang Mahkamah Konstitusi ini. Cuman redaksi yang ada sekarang ini yang di dalam tulisan itu seolah-olah mempermaklumkan. Jadi tidak membenarkan tindakan itu. Jadi cukuplah itu dengan peristiwa Aswanto. Artinya seolah-olah cukup Aswanto lah yang jadi korban. Tapi kami ini nggak boleh lagi itu satu segi. Tapi segi yang lain itu cukuplah terjadi kesalahan pergantian di Aswanto. Tapi ke depan nggak boleh lagi. Artinya pergantian Aswanto itu diakui oleh redaksi ini memang salah. Termasuk redaksi yang diganti itu. Tapi tidak berani mengatakan itu salah. Tidak berani yang mengatakannya. Karena apa gitu? Karena ada politik. Ini udah terlalu sangat politik yang mengakibatkan, ya itu tadi proses-proses. Jadi Anda mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi sudah terlalu dalam dimasuki kepentingan politik. Itu kenapa itu bisa terjadi? Karena menurut saya juga, Bang, di institusi Mahkamah Konstitusinya membuka itu juga terjadi. Itu persoalan. Oke, kita istirahat dulu deh. Sampai yang berikut ini. Ketemu lagi di Hot Room. Seorang hakim Mahkamah Konstitusi Pak Aswanto dicopot begitu saja dengan surat keputusan dari rekomendasi dari DPR. Dan kita akan lihat dulu PT berikut ini mengenai tata cara persyaratan pemecatan seorang anggota hakim konstitusi. Ya, ini pemberhentian dengan hormat. Di sini pemberhentian Pak Aswanto itu diberhentikan dengan hormat. Ada yang nggak dipenuhi ini? Tidak ada. Tidak ada satupun? Tidak ada satupun. Ini syarat-syarat pemberhentian dengan hormat, tapi satupun tidak dipenuhi? Tidak dipenuhi, sama sekali. Jadi? Ya jadi tidak ada alasannya. Jadi DPR kasih, biar pemirsa tahu, ke DPR kasih alasan apa? DPR bilang karena Pak Aswanto mematikan produk-produk ciptaan kami, sehingga kami tidak suka, maka kami ganti. Alasan begitu. Itu alasan resmi disampaikan. Itu kan jelas politik loh. Jadi DPR merecall hakim konstitusi pertama di dunia kali ya? Ya itu praktek pertama di dunia. Pertama di dunia, oke? Inilah dengan hormat, oke? Kalau dengan tidak hormat, coba silakan. Kalau tidak hormat, di sini misalnya melakukan perbuatan cela, ada pidana dan sebagainya, melanggar sumpah jabatan. Ini pun prosedurnya diatur, harus ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, kemudian ke Ketua MK kirim surat ke Presiden. Betul. Sama sekali tidak melibatkan DPR. Ya, kalau menurut undang-undang. Jadi seorang hakim konstitusi begitu saja dicopot dan satu pun syarat dalam undang-undang tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi, bahkan tidak disebutkan dasarnya apa. Jadi dia dicopot karena melakukan pekerjaannya. Itu kan pekerjaannya, mematikan DPR. Jadi menurut Anda Hakim Aswanto dicopot karena melakukan pekerjaannya yang mematikan dalam keputusannya sering mematikan produk DPR. Sering tidak setuju dengan produk DPR. Produk DPR. Iya. Membatalkan undang-undang. Membatalkan undang-undang. Iya. Pak, beliau ini adalah pensiunan hakim Mahkamah Konstitusi. Coba Anda jawab dulu, apakah pencopotan Hakim Aswanto ini, Pak Marwarar Siahaan, melanggar hukum atau tidak? Saya kira sudah jelas tadi itu dari apa yang dia katakan dalam pasal 23 itu sudah melanggar. Tetapi persoalan yang dikatakan Pak Rangkuti tadi, masalah politik yang menjadi masalah yang selalu di dalam transisi demokrasi dan konstitusi akan menyeret selalu, akan ke belakang, sliding back. Itu selalu diusahakan karena Mahkamah Konstitusi itu yang akan menghambat seluruh naluri-naluri politik yang bertentangan dengan konstitusi. Kalau ingat di Thailand 2 kali Mahkamah Konstitusi dibubarkan di sana. Ya. Oleh karena itu yang menjadi soal sekarang, MK sendiri mereka berlapan orang tidak memperjuangkan haknya karena doktrin MK tidak apa? Tidak memperjuangkan independensi dan kehormatannya dengan mengatakan sesuatu ketika
Aswanto without due process of law ditendang dari sana, dia harusnya mengatakan sesuatu karena independensi dan imparsialitas mahkamah itu sejak dulu kita perjuangkan panjang sejak Bung Karno ketika pengadilan itu boleh diintervensi pengadilan presiden alasan revolusi. Jadi kesimpulannya Anda mengatakan bahwa pencopotan hakim konstitusi Aswanto melanggar undang-undang. Bukan hanya melanggar undang-undang, konstitusi. Itu melanggar sudah jelas. Konstitusi. Lebih berat lagi itu. Tetapi ini sekarang penyelenggara negara yang melakukan pelanggaran ini adalah siapa yang menghukum lagi? Karena MK membiarkan dengan putusan terakhir ini. Bahkan dibuat redaksi putusan sengaja dirubah. Kata si Jiko. Kata dia ya. Dengan apa yang dibacakan dengan apa yang tertulis dalam putusan berbeda, begitu? Berbeda. Yakin itu berbeda itu? Itu bukan, yang berbeda itu bukan kata Ziko menurut saya, itu fakta hukum. Fakta hukum. Karena di YouTube MK yang resmi didengarkan apa yang dibacakan hakim. Metodenya begini Bang, kalau apa yang sudah dibacakan ternyata berbeda dengan yang dituliskan, otomatis di dalam sidang itu langsung diganti agar sesuai dengan yang dibacakan putusan itu. Nah ini kan terbalik. Ini apa yang sudah dibacakan diganti dalam tulisan. Jadi metode yang digunakan MK untuk menjaga isi putusan sudah dilanggar. Fakta dari YouTube itu bisa dilihat dari website MK. Dengan data itu sangat berbeda sekali. Jadi menurut Ferry itu otentik. Otentik itu. Otentik nih, fakta yang bisa dilihat dari alat bukti yang disediakan MK sendiri. Tambahin Bang, yang diubah bukan cuma putusan. Yang diubah dari salah sidang. Jadi apa yang diucapkan di sidang itu kata per kata sama MK biasanya diketik. Di risalah pun berubah. Jadi ada dua file yang diubah. Salinan putusan dan risalah sidang. Oke, jadi kalau salinan putusan sama persis dengan apa yang diucapkan di sidang, maka itu membawa konsekuensi bahwa pemecatan Hakim Aswanto bertentangan dengan hukum. Betul. Itu kan? Tapi Mahkamah Konstitusi menurut Anda merubah kata demikianlah dengan ke depan agar pemecatan Aswanto ya udahlah itu sah-sah saja, seolah-olah begitu. Bukan MK, oknum di MK. Oke. Ada oknum di MK. Jadi istilahnya yang itu ya udah dipecat ya udahlah. Tapi untuk kita selanjutnya nggak berlaku pemecatan itu, begitu? Iya. Jadi seperti legitimasi, dia memberi legitimasi payung hukum bahwa ya udah Pak Aswanto diganti nggak apa-apa, tapi ke depan jangan terulang lagi, ini kan jadi payung hukum. Artinya pemecatan Pak Aswanto itu implisit diakui itu melanggar hukum. Iya. Tapi ya udah yang sudah terjadi nggak usah jangan terjadi kepada kita, begitu? Iya. Jadi hanya untuk melindungi yang berikutnya, tetapi Pak Aswanto ya udah dikorbankan saja penggantiannya. Pak, saya kira ini bukan soal bahwa ini supaya tidak terjadi kepada hakim MK, tetapi suatu toleransi terhadap pelanggaran konstitusi itu yang lebih berat sebenarnya. Toleransi terhadap dia membiarkan suatu penggerogotan terhadap konstitusi karena sudah jelas without due process of law tidak ada orang yang dirampas haknya. Itu di dalam konstitusi kita jelas pasal 28. Justru itulah tujuan dibentuknya Mahkamah Konstitusi. Justru itu. Sekarang tidak ada yang mempertahankan konstitusi lagi. Oleh karena itu kayaknya kita kembali seperti situasi MK Thailand mungkin tahun berapa 2005 dibubarkan, mereka menangis semua tapi tidak ada lagi pertahanan. Coba Bapak sebagai pensiunan hakim konstitusi, Bapak berani nggak mengatakan bahwa penunjukan pengangkatan hakim konstitusi Pak Guntur menggantikan Aswanto sebagai tidak sah? Saya sudah katakan itu berkali-kali tidak sah. Karena tidak berdasarkan due proses. Harusnya tadi pasal 23 itu kosong karena apa? Karena meninggal kah? Si Aswanto belum meninggal. Karena melakukan pelanggaran kode etik kah? Karena dia minta berhenti sudah 70 tahun. Satupun alasan itu tidak ada. Jadi Anda mengatakan nanti produk putusan yang ditandatangani oleh Hakim Konstitusi bernama Pak Guntur, Anda mengatakan itu tidak sah? Kalau berdasarkan putusan MK yang original, tidak sah. Begitu ya? Itu yang menjadi satu. Jadi kalau sampai tidak sah, nanti ke depannya berarti semua putusan MK yang ditandatangani oleh Guntur
semuanya tidak sah menurut Anda? Itulah yang menjadi masalah konstitusional sekarang yang harus dipecahkan dulu sebelum jauh maju. Saya kira campur tangan politik Pak Ray, apa yang Anda katakan tentang itu. Karena saya katakan tadi, inilah ketika transisi demokrasi dan konstitusi terjadi, ada intervensi politik, ditarik lagi ke belakang, kita mundur ke tahun waktu awal reformasi. Tapi sekarang siapa yang memperbaiki ini? Saya mau merespon itu boleh nggak, Bang? Sebentar dulu. Anda kan lama di Mahkamah Konstitusi. Sejauh mana pengaruh politik DPR dan eksekutif di... Kalau zaman kita, ya sorry man. Nggak bisa. Hukum tertinggi, the highest law of the land. Apakah ini karena sudah mendekat pemilu? Ya itu selalu lah. Artinya setiap saat politik itu akan selalu masuk. Saya mau tanya kepada Tapi bagaimana kekuatan MK? Kira-kira kalau sampai Mahkamah Konstitusi bebas, sebebas-bebasnya, dan tidak mengikuti Undang-Undang Dasar 45 atau Undang-Undang, kira-kira bakal apa nanti yang terjadi tahun 2024? Ada nggak kemungkinan analisa apakah dia mensahkan ini, mensahkan ini? Kira-kira apa analisa Anda? Misalnya, saya tidak melihat ke depannya itu, Bang. Saya melihat sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya itu apa? Banyak produk undang-undang yang dihasilkan oleh pemerintahan kita yang sekarang ini punya potensi melanggar tata cara pembuatan undang-undang. Sebut saja undang-undang KPK, sebut saja undang-undang MK yang baru, sebut saja undang-undang soal Omnibus Law, sebut saja tentang undang-undang sedikit banyak Minerba dan seterusnya. Jadi setidaknya ada 4 di mana undang-undang itu dipersoalkan oleh publik soal selain substansinya, soal juga tata cara pembuatannya gitu. Nah ini semuanya bermuara di Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau Mahkamah Konstitusinya tanda kutip, kira-kira gitu tidak bisa dipegang, ini bisa bubar lagi ini semua yang sudah dibuat. Dan itu terjadi pada Undang-Undang Omnibus Law. Dan tata cara Presiden melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi itu dengan menerbitkan Perpu juga dianggap tidak sesuai dengan Jadi Anda mengatakan yang terjadi sekarang ini Mahkamah Konstitusi telah dirangkul oleh DPR dan Presiden. Jadi yang kisruh yang terjadi sekarang ini lebih pada aspek menangani persoalan yang sebelumnya, belum yang ke depannya nih, menangani dan yang ke depannya bisa lebih parah lagi. Kalau MK-nya seperti yang sekarang, itu artinya mereka tunduk pada kekuatan politik. Ya sudah bisa kebaca dong apa akan terjadi 2024 gitu. Oke, kita istirahat lagi, ketemu lagi sesudah yang berikut ini. Semakin menarik, kita ngopi lagi. Hotman tidak bisa berdebat tanpa kopi kesayanganku ini. Pak Ferry, Anda itu sudah sedemikian parah, nggak sampai putusan. Putusan yang dibacakan kata demikian, dirubah dengan ke depan. Ini untuk tujuan apa? Ini bagi saya konspirasi besar yang sedang dibangun oleh banyak pihak. Kenapa begitu? Karena dulu MK itu di zamannya generasi pertama itu luar biasa sifat konstitusional yang mereka jaga. Makanya jalan tuh pasal 24, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Bukan independen, bukan mandiri, tapi merdeka. Merdeka dari siapa? Dari intervensi siapapun. Jadi dan sekarang sudah tidak merdeka. Nah, lama-lama politisi kan melihat, masa Pak Maru, Jimli Asidiki itu batalkan undang-undang kita? Besok-besok masukkanlah orang-orang politik. Nah, mulailah generasi pertama ini digantikan oleh yang lebih politis lagi. Lalu bisa kita lihat peristiwa-peristiwanya. Ada hakim yang ditangkap jual kasus, ada hakim yang ditangkap karena bla bla, lalu kemudian ada pemalsuan seperti ini. Ini rangkaian ketika masuknya politisi membangun konspirasi. Anda mengatakan salinan putusan Mahkamah Konstitusi yang merubah kata semula demikian menjadi ke depan, ya waktu dibacakan katanya demikian, sesudah disalinan ke depan, itu menurut Anda pemalsuan? Bagi saya ada permasalahan ya, mereka merekayasa, memalsukan sesuatu yang sebenarnya. Mahkamah Konstitusi loh ini, jangan asal ngomong loh. Saya tidak asal ngomong, Bang. Ziko sudah menampilkan bukti-bukti konkret.
asal bukti itu dari website dan situsnya Mahkamah Konstitusi. Kurang otentik apalagi bukti ini. Jadi ini bukan sembarang tuduhan. Ini bukan sembarang bilang ini salah tipe nih, ada clerical error. Tidak, karena perubahan ini sangat signifikan mengganti makna. Yaitu kemudian hari tidak boleh Hakim Konstitusi diintervensi supaya menyelamatkan 9 orang. Lalu yang kemarin ya biarkan saja. Yang sudah korban dicopot tidak sah, biarkan saja. Ya, saya mau melanjutkan ini ke arah konspirasi yang lebih besar, Bang. Ini tidak hanya soal pemilu, tidak hanya soal yang lain, tetapi juga soal ketatanegaraan. Begitu the guardian of constitution kita runtuh, tidak punya marwah, diisi orang-orang tidak kredibel, itu artinya konstitusi kita tidak dianggap lagi. Maka lahirlah sesuka-sukanya perpu, sesuka-sukanya buat undang-undang, sesukanya ganti hakim, sesuka-sukanya menjalankan negara. Kenapa? Karena pengawal konstitusi kita sudah diintervensi kekuasaan, masuk ke ruang konspirasi yang menurut saya tidak sehat. Padahal mereka sangat penting untuk mengawal segala hal. Karena kita sadar, para penyelenggara negara itu manusia. Potensi menyimpangnya luar biasa besar karena ada kekuasaan. Maka kita memilih 9 negarawan. 9 negarawan. Bukan 9 tukang pemalsuan paper, ya, apalagi pemalsuan putusan. Nah, 9 negarawan inilah tugasnya menjaga. Saya jujur saja, belum ada yang mampu menurut saya menggantikan 9 orang pertama. Begitu ya? Untuk melindungi the supreme law of the land kita, konstitusi kita. Menurut Anda apakah Hakim Konstitusi Guntur, Pak Guntur yang menggantikan Aswanto harus mundur? Saya merasa ini kan 9 negarawan, semuanya negarawan. Kalaupun ada sifat kemanusiaan yang timbul, pernah terpleset, dan mereka menyadari kesalahan, lalu mundur dengan terhormat, di saat itulah mereka mengembalikan prinsip kenegarawanan. Jadi Anda berpendapat bukan hanya Guntur yang mundur, tapi 9-9-nya? Begini, ada peristiwa yang menarik ya, Bang. Jawab dulu. Saya sebelum menjawab itu, karena Prof. Maru mention hal yang sangat penting, ada pembiaran, pelanggaran konstitusi. Bayangkan ini rancu, pasal 23 Undang-Undang MK diabaikan, Undang-Undang Dasar Prinsip Kemerdekaan diabaikan. Tiba-tiba diganti, 8 yang lain diam saja. Bahkan ikut menghadiri sumpah. Nah, itulah ya. Padahal ini kan jelas-jelas terang benderang melanggar. Tunjukkan sifat negarawan sebagai pelindung konstitusi. Jangan hadir, lindungi hakim konstitusi yang lain. Itu yang saya maksud tadi, Bung Ferry. Intervensi politik ini akan sangat mudah masuk jika yang dimasuki itu juga welcome. Kenyataannya, kita tidak mendengar reaksi yang cukup keras dari setidaknya 8 anggota hakim konstitusi untuk menolak segala intervensi partai politik itu. Saya mau tanya kamu kan ahli analisa. Dengan masuknya unsur politik yang sangat dalam ke 9 negarawan tanda kutip ini, kira-kira produk apa yang bakal bisa terjadi? Apakah kaitannya nanti mensahkan 3 periode? Apakah nusuknya cuma gambar partai, nggak usah tahu siapa? Kira-kira ada arah ke sana ya? Semua udah dibangun dari sekarang gitu loh. Iya, sangat mungkin itu terjadi, dan oleh karena itu reaksi setidaknya dari 8 partai politik yang mengingatkan MK supaya objektif terhadap gugatan proporsional daftar terbuka tertutup itu, saya kira gambaran itu tidak hanya kita, bahkan di sebagian partai politik pun sudah melihat terlalu banyak intervensi politik masuk ke hakim konstitusi itu yang mengakibatkan mereka juga tidak bisa melihat lagi apa yang disebut dengan independensi. Jadi harusnya 8 partai politik tersebut harusnya bisa jadi korban dong nanti. 9 bisa, ya? Ini kan sudah siapa yang mulai, siapa yang mendapat, itu udah begitu nantinya. Karena mana kepentingan politiknya yang kuat, itu nanti akan diterima. Nah, dalam konteks misalnya proporsional daftar terbuka tertutup, kepentingan politik siapa nih sekarang yang dominan? Nah, itulah yang akan masuk nanti. Nah, oleh karena itu 8 partai politiknya yang merasa nggak setuju dari sekarang dia wanti-wanti. Karena kenapa ada partai politik bersatu mengingatkan MK? Ini kali pertama dalam sejarah yang kita kenal di MK, ya. Dalam sejarah MK itu mengingatkan MK objektif itu karena ada tensi yang kita sebutkan itu tadi, yaitu masuknya kekuatan partai yang diterima dengan lapang oleh hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Dan nanti dengan tujuan apapun nanti produk DPR dan pemerintah distempel aja sama MK. Bukan hanya pemerintah loh,
bukan hanya DPR, karena DPR-nya bisa terbagi, tapi kepentingan yang berkuasa. Kepentingan yang berkuasa gitu. Itu analisa saudara. Iya, apakah itu misalnya salah satunya adalah 3 periode? Kita juga harus tidak tahu. Apakah akan 3 periode akan terima atau tidak? Sebab konstitusi sudah nyatakan mengatakan tidak mungkin. Ya. Produk MK yang terbaru juga mengatakan mantan presiden tidak boleh lagi mencalonkan sebagai calon wakil presiden. Tapi lagi-lagi kita khawatir mengingat wajah MK kita yang sekarang sangat mudah dimasuki oleh kepentingan politik itu. Gitu. Pak Marwarar, jadi Anda sebagai pensiunan hakim konstitusi, menurut Anda 9 hakim konstitusi sekarang harus mundur atau enggak? Saya sebelum ke sana, sekarang dengan peristiwa yang disebutkan oleh Pak Rangkuti dan Pak Ferry ini, MK sekarang kehilangan trust. Ya. Kepercayaan. Satu badan peradilan yang kehilangan kepercayaan, sebenarnya apapun yang dilakukan menjadi tidak bisa lagi dilihat sebagai sesuatu yang murni dari produk konstitusi begitu. Oleh karena itu, persoalan besar yang harus dipecahkan juga sekarang ini, karena apakah sah di sana Guntur berada, itu juga merupakan soal trust, karena di putusan yang mengatakan bahwa dengan demikian itu tadi yang orisinil dibacakan, menurut Undang-Undang MK, putusan yang mengikat itu adalah yang dibacakan setelah artinya kata apapun yang dipakai oleh putusan MK, tetap dua-duanya kalimat itu menunjuk kepada undang-undang, yang kalau undang-undang itu dibaca bahwa itu bertentangan dengan pemecatan dari Aswanto. Jadi di sini problemnya, meskipun misalnya diperbaiki dengan kalimat yang baru, dengan salinan yang baru, tetap bahwa yang mengikat menurut undang-undang adalah putusan yang diucapkan di sidang terbuka, yaitu yang dengan demikian itu. Itu menarik itu. Di dalam persidangan disebutkan demikianlah bahwa yang intinya bahwa yang berlaku adalah undang-undang yang menyatakan bahwa bahwa intinya DPR tidak ada kewenangan untuk merekol. Itu inti dari yang dibacakan. Betul. Jadi yang dibacakan di sidang itu menguatkan bahwa bahwa DPR tidak berhak merekol konstitusi. Itu implikasi dari putusan. Artinya Mahkamah Konstitusi sebenarnya menyatakan pemecatan Hakim Aswanto itu tidak sah. Tidak sah. Berarti pengangkatan daripada Guntur tidak sah. Tapi dia sudah duduk di sana. Di mana lagi rakyat melihat kepastian hukum dan sekarang? Sudah ikut bersidang kan? Itulah yang menjadi persoalan. Menurut Anda, apa upaya hukum yang bisa dilakukan oleh masyarakat kalau begini? Ada nggak untuk menyatakan bahwa pengangkatan Guntur itu tidak sah? Ya kembali kepada yang mengangkat tentunya kan, bahwa tadinya suatu keputusan seperti itu tidak harus dikeluarkan, meskipun ada pernyataan bahwa itu usul dari DPR sebagai lembaga yang memiliki kewenangan yang setara. Karena di dalam sumpah semua pejabat itu, termasuk Presiden, DPR, Ketua MK, menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar dengan seluruh-seluruhnya. Dan untuk itulah Mahkamah Konstitusi didirikan. Ya. Oke, kita istirahat lagi sampai ketemu yang berikut ini. Kembali lagi di Hot Room. Kita tiba ke di segmen terakhir. Pak Jiko, jadi apa langkah Anda selanjutnya? Selaku yang membuka tabir, Anda termasuk dianggap pahlawan, bisa melihat kata-kata demikianlah dirubah ke depan. Anda kok bisa jeli begitu sih? Ya, jadi gini Bang. MK itu kan pintu terakhir buat mereka yang tidak suka kebijakan pemerintah. Ya. Maksudnya terlepas dari bagus apa tidaknya kan pasti ada yang tidak suka. Ya. Dan itu pintu terakhir. Kalau sekarang pintu terakhirnya di otak-atik, masyarakat mau kemana? Ya. Karena itu yang saya ingin lakukan sekarang adalah dengan menemukan ini, saya mau membersihkan MK dari unsur-unsur yang berupaya membuat MK ini tidak bisa jadi tempat orang kata. Anda umur berapa? 27 Bang. Seorang pemuda 27 mau membersihkan 9 negarawan di MK. Kan nggak semuanya, tapi ada beberapa. Oknum-oknum saja. Saya menganggap pasti 1-2 ada. Begitu. Apa pesan Anda terakhir nih? Saya harap, kita kan semua orang tuh ke MK berharap MK objektif. Ya. Jangan sampai MK itu akhir-akhirnya hakim dipecat karena melakukan tugasnya. Anda mengharap nggak agar Hakim Guntur Mahkamah Konstitusi mundur? Saya berharap dia mundur. Yang 8 lagi? Harus terbukti mereka melakukan sesuatu tuh ya.
Itu pesan Anda terakhir. Pak Marwarar, apa pesan Anda terakhir untuk Mahkamah Konstitusi ini? Barangkali kita harus kembalilah kepada perjuangan bahwa independensi peradilan itu adalah sesuatu yang penting sebagai prasyarat untuk menegakkan keadilan. Tanpa itu, maka itu akan menjadi susah. Tetapi persoalannya sekarang, pemerintah terpusat pada pembangunan apa yang dikatakan infrastruktur fisik, yaitu intangible infrastructure. Yang itu boleh yang diraba. Tetapi untuk kesejahteraan rakyat, keamanan, ketertiban, sebenarnya intangible infrastructure yaitu memimpin pembangunan penegakan hukum di bidang hukum keadilan itulah yang menentukan kesejahteraan rakyat itu ke depan. Anda mau mengatakan bahwa pemerintah sekarang sepertinya melalaikan penegakan hukum? Ya kurang penting lah, boleh kalau dikatakan lalai bukan. Tapi tidak mengakui itu sama penting daripada infrastruktur. Atau dia tahu itu tapi lebih penting karena ada kepentingan politik manfaat bagi dia, begitu? Ya saya kira bukan karena dia melihat bahwa kesejahteraan manusia itu hanya dari sisi tingkat ekonomi, tetapi tidak melihat dari sisi yang lain. Pak Jiko mengatakan Hakim Konstitusi Pak Guntur harus mundur. Pak Marwarar mengatakan gimana? Kalau saya melihat dari putusan aja yang dibacakan yang mengikat, dia tidak sah. Dia tidak sah. Dia duduk di situ. Tidak sah. Terima kasih, Pak Ferry. Apa pesan Anda terakhir untuk Mahkamah Konstitusi? Pesan saya untuk Mahkamah Konstitusi dan Bang Hotman adalah Hotman yang saat ini ditentukan oleh Hotman yang umurnya 27 tahun. Hah? Mahkamah seorang Hotman yang keren dan hebat sekarang ini juga ditentukan oleh Hotman yang 27 tahun. Kok jadi Hotman sih, MK dong? Yang mau saya artikan adalah Mahkamah Konstitusi yang lebih baik ke depan jangan-jangan ditentukan oleh sikap Ziko yang 27 tahun ini. Saya berharap apa yang ditemukan anak muda ini jadi pertanda bahwa ada yang salah besar di Mahkamah Konstitusi. Orang-orang yang menyalahi hukum mundur. Orang yang kemudian betul-betul menegakkan konstitusi, mari kita cari dan kita pertahankan. Jangan kemudian konstitusi kita diobrak-abrik oleh kepentingan politik sesaat, apalagi menjelang tahun politik. Jadi Anda mengatakan keahlian dari Jiko ini menemukan kata yang semula dibacakan dengan demikian, dirubah dalam putusan menjadi ke depan, itu apa itu? Suatu berkah dari Tuhan atau kepahlawanan atau apa? Bagi saya, anak muda yang teliti itu perlu diapresiasi. Apresiasinya jangan dikecewakan oleh proses hukum. Begitu. Ini kan sekarang MK dibentuk, tetapi isinya seluruhnya adalah mantan dan yang berkaitan dengan MK itu sendiri. Dewan Etik MK, mantan hakim MK, hakim MK. Bagaimana mungkin jeruk memeriksa jeruk, makan jeruk begitu ya. Oleh karena itu wajar saja ada kekecewaan orang-orang seperti Ziko mengelaporkannya kepada polisi. Kalau MK sedari awal membangun MK-MK-nya dengan orang yang kredibel, yang betul-betul kuat dipercaya publik, saya yakin Ziko akan menunggu sebelum sampai ke MK. Dua sudah mengatakan Hakim Konstitusi Guntur tidak sah dan mundur. Anda? Saya menurut Undang-Undang AP proses ini sesat lagi menyesatkan, maka dia batal demi hukum. Pak Guntur itu tidak pernah ada. Terima kasih. Pak Ray Rangkuti, apa kesimpulan Anda? Apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki Mahkamah Konstitusi? Pertama, kalau memperbaiki dalam pengertian yang lebih bagus, saya kira sampai 2024 ini nggak akan terjadi. Anda sudah terlalu nggak akan terjadi. Waktunya sempit. Ya, kalau mau memperbaiki itu ya pasca 2024. Artinya kita harus kita tagih janji-janji setiap calon presiden yang akan datang untuk benar-benar menghormati lembaga seperti Mahkamah Konstitusi. Itu pertama. Yang kedua adalah soal, ini juga berkaitan dengan soal mentality hakim-hakimnya. Sejauh mana mereka mau dipengaruhi oleh politik, tunduk pada keinginan politik, atau tunduk pada objektivitas mereka sebagai hakim konstitusi. Kalau dilihat akhir-akhir ini, baik putusan maupun peristiwa yang beberapa kali terjadi hari ini, memperlihatkan kepada kita bahwa mentalitas anggota hakim konstitusinya nggak sehebat yang kita bayangkan juga. Jadi, tidak sehebat atau ada kata lain nggak? Ya kita tentu referensinya adalah hakim konstitusi yang pertama. Hakim konstitusi yang pertama itu betul-betul kalau penting bertentangan dengan pemerintah, mereka siap bertentangan dengan pemerintah, misalnya begitu ya. Nah yang sekarang ini seperti mencari celah saja. Ini itu termasuk misalnya ya kita udah teriak dari awal, mboknya diperhatikan dulu soal perkawinan dengan salah satu
ya keluarga presiden yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Tapi itu juga nggak didengar kan? Dan seterusnya. Itu bagian yang kita sebut bagaimana cara menegakkan independensi itu gitu. Jadi dan yang lebih parah lagi, Bang. Ya. Sekarang ini mereka seperti berharap publik yang akan mendukung memberi pembelaan terhadap mereka di saat mereka sendiri seperti membiarkan apa yang terjadi di rumah mereka seperti apa adanya. Nggak ada hakim yang misalnya mengatakan, sebagai contoh lah kalau kita di aktivis itu, berkabung 1 hari atas matinya, katakan begitu ya, proses pembentukan hakim konstitusi. Nggak ada, mereka nggak melakukan apa-apa. Seperti nggak terjadi apa-apa juga. Lantas kalau udah begitu, kan kita sudah mengatakan mereka juga nggak punya sen untuk mempertahankan sikap independensi mereka kok. Oleh karena itu sangat bisa dipahami kalau kemudian apa yang dilakukan oleh Bung Ziko di publiknya juga nggak begitu banyak kelihatan riuhnya karena nggak ada pertahanan di institusi sendiri. Kita bandingkan dengan kasus cicak buaya periode pertama dan yang kedua, begitu ada kasus yang menerpa institusi itu, mereka sendiri yang berdiri di depan lalu di backup oleh masyarakat. Gitu. Ketika terjadi proses cicak dan buaya, bukan KPK yang sekarang. Anda melihat memang itu nggak terjadi di MK dan memang Mahkamah Konstitusi sangat vital untuk kepentingan penguasa. Kalau bacaannya sekarang, ya. Kalau bacaannya sekarang apa? Karena kelihatan penguasa lebih banyak berkepentingan terhadap Mahkamah Konstitusi dibandingkan oleh publik. Saya sudah mengatakan. Dan yang terakhir, tadi 3 sudah mengatakan bahwa pengangkatan hakim konstitusi Guntur tidak sah. Anda mengatakan? Ya sama. Tidak sah juga? Tidak sah, karena itu jelas diakui. Sudah 4 mengatakan tidak sah, kita tunggu perkembangan berikutnya. Demikianlah akhir dari diskusi itu. Sebagai kesimpulannya adalah, kalau putusan mahkamah yang paling tinggi, Mahkamah Konstitusi, sudah sedemikian parahnya, bagaimana nasib rakyat Indonesia ini? Bagaimana nasib rakyat ini? Belum lagi baru-baru ini putusan pengadilan tentang investasi bodong. Semua putusan bertentangan satu sama lain. Semua putusan, ada 4 putusan investasi bodong di pengadilan bertentangan satu sama lain walaupun substansinya sama. Oke, para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room berikutnya. Jangan lupa nonton Hot Room di Metro TV tiap hari Rabu malam jam 9.30 malam. Yang hot-hot. Sampai ketemu lagi.